sebenarnya agak kaget. Lah kok rata-rata mereka pacaran sama kakak senior. Kalau misalnya boleh dijawab, saya mau bertanya, apa sih sebenarnya sisi menarik dari aktivis menurut seorang perempuan gitu ya? Jadi dulu pas aku kuliah, memang rata-rata mantan-mantanku itu aktivis. Mantan. Kira-kira mantannya nonton dah? Semoga aja. Iya. Jadi dulu kayak pacaran sama aktivis itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Kebanggaan tersendiri. So far kan kalau aktivis biasanya sering jadi orator kalau demonstrasi gitu kan. Terus kayak famous gitu di kampus. Jadi terkenal, dikenal banyak orang. Pacarmu yang kemarin itu ya gitu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Terus selain itu aku memang juga suka orang yang pintar karena kan aku tuh lebih suka sharing gitu kalau sharing, cerita-cerita sama gitu, pasangan ngobrol. Dan kalau aktivis kan biasanya paham ya seputar kampus itu komunikasinya gitu kan. Berarti yang terpenting menurut kamu Mbak ya, yang terpenting adalah bagaimana dia bisa berpikir, menjalin komunikasi yang baik dan dia tidak lemot pikirannya. Iya betul, kayak terlatih gitu. Jadi kayaknya bisa deh dibawa ke masa depan gitu. Jadi berapa kali dulu pacaran sama aktivis? Kalau yang serius sih itu kurang lebih 3 deh kayaknya. Yang lain tidak serius berarti ada yang serius, ada yang tidak serius. Beberapa putus, maksudnya dalam tahap pendekatan. Abis itu ternyata orang ini cuma kayak gitu mentang-mentang aktivis, kayak dia memamerkan jabatannya gitu, itu aku nggak suka. Jadi meskipun aktivis, dipilih juga aktivis yang dia mendalami dan menjiwai sisi aktivisnya begitu ya. Tidak hanya untuk pamer itu ya gitu. Itu yang dicari. Yang serius berapa? 3. Yang tidak serius benar-benar menjalin hubungan lumayan agak lama. Dan waktu itu sempat berpikir kita menjalani ingin serius ke depan gitu. 3 gitu ya. Oke. Jadi waktu pacaran gitu kan, kadang-kadang memang sebelum pacaran dengan ketika pacaran tidak sama kadang. Ketika awal kali mau pacaran mungkin menarik nih pacaran sama aktivis, dan ketika benar-benar pacaran sama aktivis, apa yang menurut Mbak dan itu sangat terkenang sampai hari dan memberikan pelajaran gitu? Pacaran sama aktivis itu kalau menurutku ya, setelah dijalani itu senengnya dikit, cemasnya banyak. Nah, para aktivis di luar sana, gimana itu maksudnya? Senengnya sedikit, cemasnya banyak, begitu? Contoh kecil ya, misalnya ada demo ya, aktivis kan memang rentan ikut kayak demo gitu. Kesehariannya sering ikut berpartisipasi gitu-gitu. Demonstrasi. Nah, khawatirnya itu biasanya dulu pernah mantan saya tuh kayak ketangkep polisi, kena pukul gitu. Jadi takut demo-demo yang anarkis gitu, gas air mata, takutnya gitu. Nah, yang paling nggak enak pacaran sama aktivis itu waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Karena kan agendanya padat ya. Jadi gak sama kayak pacaran anak lainnya gitu. Betul. Tapi poinnya dari waktu yang sedikit, yang simple itu aku bisa kayak sekali quality time gitu ya. Kayak senengnya double gitu. Senengnya kayak baru pacaran gitu. Jadi walaupun sebentar, seperti seolah-olah pacarannya benar-benar menyenangkan begitu kan? Bukan sebentar sih, maksudnya dari waktunya dia yang sedikit. Akhirnya bisa meluangkan waktu ke kita, itu kayak spesial banget gitu. Tetapi memang aktivis ini diakui atau tidak memang sibuk sekali. Sibuk. Belum lagi diskusinya ya. Malam ngopi, persiapan demo misalnya, juga konsolidasi dengan teman-teman yang lain. Benar. Belum lagi keesokan harinya seharian kadang demo. Kadang juga tidak sempat menghubungi pasti. Iya, sedangkan kan cewek butuh prioritas gitu. Betul. Ya, jadi kalau pacaran sama aktivis itu benar-benar harus komitmen dari awal gitu loh. Kalau punya pacar aktivis harus
bisa menerima segala Iya. kesibukannya dia. Berarti waktu itu juga belajar, waktu itu kamu juga belajar dewasa lah ya, menerima situasi itu begitu kan? Yang biasanya pas SMA, oh kamu kemana-mana harus sama aku gitu. Nah pas punya pacar aktivis, kita itu lebih mandiri lah gitu. Tapi hari ini juga banyak sih sebenarnya tipikal orang pacaran kemana-mana harus bersama. Ada, ya mungkin dia bukan aktivis gitu aktivis. Kan. Memang kenapa sih harus memilih aktivis? Artinya oke lah tadi alasannya memilih aktivis karena dia pandai berkomunikasi juga. Tentu kualitas berpacarannya berbeda dengan orang yang bukan aktivis. Tapi kalau misalkan saya tanya nih Mbak, gimana kamu memandang laki-laki yang tidak aktivis? Apa nggak ada tertarik sama sekali begitu? Nah itu sebenarnya yang ngedeketin itu random ya. Maksudnya dari yang mahasiswa kupu-kupu gitu ya, betul. ada. Cuman kalau dulu kan rata-rata di area kampusku itu kan kalau nggak aktivis, kupu-kupu, terus yang kayak ke bad boy nakal gitu. Betul. Nah itu aku memang dari dulu nggak suka. Kenapa sih? Apa yang terbersit dalam pikiran kamu tentang anak-anak yang bukan aktivis ini begitu? Ini sebenarnya bukan pengalamanku, cuman dulu aku pernah punya teman kamar satu kosku gitu, pacaran sama kayak tiap malam dugem gitu sama cowoknya itu kayak cita-citamu apa gitu. Jadi nggak jelas tujuannya kemana. Iya, gitu, jadi bedanya kalau dari segi akademis mereka sama-sama gagal. Aktivis kan jelek ya akademisnya. Kurangnya dukanya juga di situ. Cuman beda gitu kalau aktivis lebih ke yang bermanfaat. Kalau mereka menurutku nggak bermanfaat sih. Oke. Jadi 3 kali pacaran dengan aktivis. Pacar yang pertama putus gara-gara apa? Aduh. Yang pertama itu aku pacaran sama yang sama organisasinya kita sama. Oke. Satu bendera. Iya, satu bendera. Dulu pisahnya karena beda agama sih. Oke. Karena beda agama begitu ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua karena ini dia ternyata deket sama mahasiswa baru. Dan aku tipe orang yang kalau udah urusan komitmen gitu, aku gak bisa toleransi gitu. Jadi aku bukan pilihan kan, kalau orang lain kamu milih aku apa dia, kalau aku nggak, mending kalau kamu sudah tidak bisa berkomitmen kita udahi aja. Kamu serong udah aku mundur aja gitu ya. Kalau yang terakhir kita itu lebih kayak sama-sama ngilang, dia sibuk dengan kesibukannya, sedangkan aku waktu terakhir itu sudah semester 8-9 kalau tidak salah itu tiba-tiba dapat kerja gitu dan di sini di Pamekasan, sedangkan kan kuliahku di Bangkalan ya, jadi kita sama-sama nggak ada waktu, akhirnya jarang ketemu, ya udah akhirnya memilih jalan masing-masing. Hari ini gitu kan sudah beberapa tahun lewat, apakah pandangan kamu terhadap aktivis masih sama begitu hari ini? Menurutku sih iya. Jadi kalau memandang aktivis itu seksi gitu ya, seolah-olah begitu. Jadi ada hal yang menarik gitu. Meskipun misalnya ada dua pilihan nih. Ketika ditanya secara fisik, yang aktivis dan yang bukan aktivis. Kalau secara fisik mungkin lebih cakep yang bukan aktivis, tapi aku lebih memilih yang aktivis gitu. Jadi teman-teman aktivis beruntunglah karena mungkin di kampus itu aktivis-aktivis kampus itu juga digandrungi perempuan, dan itu juga salah satu alasan mengapa banyak mahasiswa baru ingin jadi aktivis. Dia ingin mencari kesempatan di situ, popularitas di situ, mungkin karena melihat seniornya. Karena jujur dulu pas aku pertama ikut ini pengkaderan gitu, itu di organisasi ekstra apa intra? Ekstra, karena yang intra dulu memang kita itu harus netral, tidak boleh ada cinlok dan semacamnya. Dulu aku ikut lembaga pers mahasiswa yang intra. Cuma sekarang nggak jadi wartawan ya? Iya. Itu cuma sekitar setahunan gitu sih, karena memang pers itu benar-benar dilatih kayak
kamu pagi harus dibimbing gitu buat ini, sedangkan kuliah semester 1 itu kan lagi penuh-penuhnya. Betul. Akhirnya aku udah kuat, ya udah aku keluar gitu. Terus di ekstra itu pengkaderannya? Nah, pengkaderannya itu sebenarnya agak kaget. Lah kok rata-rata mereka pacaran sama kakak senior gitu. Fakta ini ya, fakta yang ditemukan rata-rata, waktu itu. Dan ternyata itu gak cuma di organisasi yang aku ikuti gitu, di organisasi-organisasi lain ternyata sama aja. Rata-rata perempuan ini, kader-kader perempuan ini deket sama seniornya dalam satu organisasi. Karena gini, misalnya ada pengkaderan. Atau misalnya pas penerimaan mahasiswa baru itu Kak udah diburu duluan nih, mana nih yang harus kita hajar nih buat jadi kader gitu. Jadi di follow up terus sampai beneran ikut akhirnya dideketin. Gitu sih modusnya. Itu modusnya ya. Cuman kalau aku bukan kayak gitu, aku memang murni pengen karena waktu itu kan ada 3 ya di sana yang organisasi ekstra. Ya, yang ekstra. Yang besar gitu lah, gitu. Nah, kebetulan yang aku ikut ini anggotanya memang paling sedikit gitu. Aku kan beneran pengen tahu nih ilmunya, karena selama ini yang 2 ini kadang nggak maksimal gitu. Temenku kan rata-rata ikut itu, aku tanya yang kamu dapat dari ikut itu apa gitu, nggak ada. Karena terlalu besar ya organisasi. Terlalu besar, akhirnya nggak maksimal gitu. Paling cuma dibutuhin pas pemilihan presma aja. Oke. Jadi ya memang kan? Seperti itu kondisinya di kampus ya, soal organisasi, kaderisasi dan modus-modus yang dilakukan senior. Nah, sedangkan yang organisasi yang aku ikut waktu itu masih rutin gitu ngadakan kajian diskusi malam, meskipun ada beberapa idealis yang nggak cocok gitu di aku, cuman ya aku lihat lebih ke sisi positifnya aja gitu. Dan berarti waktu itu tapi jangan-jangan misalnya waktu itu kamu suka ke aktivis karena mungkin waktu itu backgroundnya sudah ikut organisasi gitu, atau memang dari awal kuliah sudah ngefan ke aktivis? Dari awal kuliah itu aku awalnya ikut kayak kajian-kajian di salah satu organisasi ekstra, perkumpulan kecil gitu ya, sharing terus debat gitu, itu aku suka karena kayak menambah wawasan gitu. Sejak mahasiswa baru. Iya. Oke. Dan akhirnya melihat sisi menarik dari seorang aktivis begitu kan. Dan pertama jadi mahasiswa baru kan ikutnya pers. Itu juga karena salah satunya anggotanya yang paling sedikit gitu. Jadi menyukai organisasi yang anggotanya sedikit. Karena nanti kita akan dibina maksimal gitu. Daripada yang banyak kita mungkin kelewat untuk di kader begitu kan. Betul. Dan itu tuntas sampai akhir semester lulus kuliah tetap di organisasi ekstra itu. Tetap, cuman pas akhir-akhir itu aku sekitar semester 9-10. Biasa aktivis kan enggak mungkin lulus tepat waktu. Kode dari aktivis memang tidak bakal lulus tepat waktu ya. Iya, itu tapi aku waktu itu kerja sih. Jadi pas semester 9-10 itu udah mulai vakum gitu. Cuman tetap komunikasi sama teman-teman yang lain tetap. Oke. Tentu dari sekian banyak aktivis yang benar-benar menjiwai sisi aktivisnya, banyak aktivis yang cuma modus, banyak sekali. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih cara membedakan, oh ini taring aktivis yang modus, oh ini taring aktivis yang tidak modus gitu. Sebenarnya gampang sih. Dia itu biasanya kalau modus nggak cuma satu cewek aja yang dideketin, bisa banyak gitu. Dan kalau cewek itu kan tahu sendiri kayak intel gitu kan. Betul. Jadi mudah sekali kalau cuma pengen cari tahu tentang orang itu gimana. Siapa yang deketin gitu. Ya dari cara dia modusin juga kelihatan. Iya, kurang banget. Oke, dari itu yang bisa diambil pelajaran bahwa ini orang yang ini hanya modus. Iya. Oh, ini serius begitu kan. Tapi cowok suka cewek aktivis enggak sih? Kayaknya enggak sih. Saya lebih suka kepada perempuan yang nyambung sih sebenarnya. Mau dia aktivis atau bukan? Mau dia aktivis atau bukan, dia nyambung saya suka. Karena memang keseharian saya pribadi menulis, kemudian diskusi, ngobrol, ngopi. Dan kadang saya memang ketemu sama aktivis yang dia dibesarkan oleh lingkungan aktivis kampus yang kental dengan fanatisme tertentu, sehingga dia hanya cerdas dalam satu bidang diskusi saja. Bidang tertentu saja. Jadi misalkan dia aktivis organisasi A, ya udah diskursus dalam pikirannya organisasi A.
dia nggak nyambung sama sekali dalam diskursus lain. Saya memilih perempuan-perempuan yang dia nggak aktivis tapi nyambung. Nah, sefrekuensi. Betul. Akhirnya sama juga sih sama saya. Akhirnya semakin kesini sudah banyak pengalaman gitu. Semakin kesini cari laki-laki tuh yang beneran sefrekuensi gitu, yang nyambung, sefrekuensi, yang bisa menerima kita apa adanya.